Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melita Abel Eka Agiani dengan NIM 61014222025 dari jurusan PCKL. Di sini saya akan berdiskusi sebentar mengenai pembelajaran konvensional dan pembelajaran digital. Pengertian pembelajaran konvensional. Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang berpusat pada guru, di mana peran guru mengendalikan atas kebanyakan penyajian pembelajaran atau bisa juga disebut dengan metode sekolah lama. Menurut para ahli, menurut pembelajaran konvensional dilakukan dengan satu arah. Dalam pembelajaran ini, peserta didik sekaligus mengerjakan dua kegiatan, yaitu mendengarkan dan mencatat. Kemudian, menurut pandangan psikologi pendidikan, model pembelajaran konvensional dalam adalah model atau cara yang digunakan pengajar atau pendidik dalam pembelajaran sehari-hari dengan menggunakan model yang bersifat umum dan biasa, bahkan tanpa menyesuaikan cara yang tepat berdasarkan sifat dan karakteristik dari materi pembelajaran atau bidang yang dipelajari, yang artinya model atau cara yang digunakan adalah cara yang umum tanpa menyesuaikan cara belajar siswa sehingga menyamaratakan penyampaian materi. Hal tersebut bisa jadi tidak efektif karena siswa yang kemungkinan cara belajarnya berbeda akan sulit menerima sebuah materi. Selanjutnya, bentuk pembelajaran konvensional. Yang pertama ada metode ceramah, yang kedua ada metode tanya jawab, yang ketiga ada metode diskusi, dan yang keempat ada metode penugasan. Metode ceramah artinya bisa jadi dengan menjelaskan materi dengan cara menyampaikannya secara langsung, berbicara. Metode tanya jawab bisa jadi dengan setelah menyampaikan materi, memberikan pertanyaan kepada siswa dengan siswa akan kemudian menjawab. Artinya ada interaksi dan komunikasi antara siswa dan guru. Metode diskusi bisa jadi dilakukan dengan teman-teman sebaya. Kemudian ada metode penugasan ini untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan siswa dalam metode pembelajaran konvensional tersebut. Selanjutnya ada kelebihan model pembelajaran konvensional. Yang pertama ada bahan pelajaran yang dapat diberikan secara sistematis. Jika penerapan pola pembelajaran konvensional ini diiringi dengan penerapan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif, hal ini dapat membuat pembelajaran konvensional menjadi menarik. Yang ketiga, dapat merangkul peserta didik yang memiliki kecenderungan auditori. Yang keempat, kekurangan buku dan alat bantu pelajaran tidak menghambat dilaksanakannya pengajaran dengan model ini. Selain itu, artinya keunggulan dalam pembelajaran konvensional ini adalah informasi yang tidak mudah ditemukan di tempat lain, bisa ditemukan pada pembelajaran ini. Kemudian penyampaian informasinya cepat, membangkitkan minat dan informasi, kemudian mengajari peserta didik yang cara belajar terbaiknya dengan mendengarkan, yaitu auditori. Yang selanjutnya, kekurangan model pembelajaran konvensional. Proses pembelajaran yang berlangsung bersifat monoton. Peserta didik akan lebih terfokus membuat catatan. Yang ketiga, peserta didik akan lebih cepat lupa dengan materi pembelajaran karena proses pembelajarannya dirasa kurang bermakna, dan akhirnya pengetahuan yang diberikan oleh pendidik tanpa adanya inovasi dan kreativitas. Artinya, kelemahan dalam pembelajaran konvensional ini adalah cara memindahkan pengetahuan dari guru ke peserta didik. Tugas guru adalah memberi dan
Tugas peserta didik adalah menerima. Kegiatan pembelajarannya seperti mengisi botol kosong dengan pengetahuan. Peserta didik merupakan penerima pengetahuan yang pasif. Pembelajaran konvensional ini, jika dilihat dari ini yang ada di dalam PPT, cenderung mengkotak-kotakkan peserta didik. Kemudian kegiatan belajar mengajar lebih menekankan pada hasil daripada proses. Yang terakhir, kemungkinan memacu belajar mengajar lebih mengacu peserta didik dalam kompetisi. Jadi seperti bersaing satu sama lain antara siswa satu dengan yang lainnya. Peserta didik bekerja keras untuk mengalahkan teman yang lainnya. Kemudian ada motivasi pembelajaran konvensional. Motivasi yang dapat diberikan dalam pembelajaran konvensional artinya menumbuhkan motivasi dalam pembelajaran konvensional dengan cara memberikan penghargaan berupa angka. Kemudian dalam penerapan pola pembelajaran konvensional diiring dengan pola dan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif supaya tidak membosankan dan monoton. Kemudian dalam pembuatan catatan bisa dimodifikasi atau dirancang semenarik mungkin supaya bisa dibaca kembali, kemudian menerapkan diskusi yang lebih aktif. Kemudian selanjutnya, pengertian pembelajaran digital. Pembelajaran digital adalah salah satu terobosan baru dalam dunia pendidikan yang memanfaatkan teknologi dan media digital untuk menyampaikan materi agar tujuan pembelajaran tercapai. Sistem pembelajaran dengan digital learning ini mudah diakses, sehingga meski di tengah pandemi, tenaga profesional dapat meningkatkan kelincahan bertatap muka. Pemanfaatan teknologi sepenuhnya terjadi pada saat pandemi, di mana seluruh siswa, hampir seluruh masyarakat, seluruh dunia menggunakan teknologi untuk beraktivitas bekerja, kuliah, belajar, sekolah, bahkan sampai membeli makanan-makanan sehari-hari. Kemudian bentuk-bentuk pembelajaran digital, blended learning, kemudian ada e-learning atau online learning, penggunaan teknologi dalam kelas, adaptive learning. Penggunaan teknologi dalam kelas ini artinya kita berada di pada kelas offline atau tatap muka, tapi menggunakan alat bantuan atau teknologi seperti teknologi tersebut. Blended learning artinya hampir sama dengan penggunaan teknologi dalam kelas. Kemudian selanjutnya ada kelebihan pembelajaran digital. Pembelajaran dapat diakses dengan mudah karena dapat diakses dengan mudah, artinya lewat telepon genggam pun itu bisa dengan mudah mengakses dimanapun, kapanpun, biaya lebih terjangkau, tidak mengeluarkan biaya bensin untuk pergi ke sekolah atau ke kampus. Waktu belajar fleksibel, yang artinya yang di awal tadi bisa di kapanpun dan dimanapun. Kemudian ada kekurangan model pembelajaran digital, keterbatasan akses internet, di mana jika seseorang berada di tempat yang sulit dengan akses internet, itu sangat menghambat dalam proses pembelajaran digital ini. Kurangnya interaksi dengan pengajar antara siswa dan guru atau mahasiswa dengan dosen, akan hubungan interaksi sosial timbal baliknya akan lebih sulit ketimbang dengan pembelajaran konvensional. Pemahaman terhadap materi. Dalam pembelajaran digital ini, pemahaman terhadap materi bisa dipertanyakan. Kenapa? Karena masih banyak orang yang menyepelekan atau mengesampingkan pembelajaran, artinya bisa ditinggal tidur, atau misal ada Zoom, bisa ditinggal tidur, bahkan ditinggal ngobrol, ditinggal main, atau ditinggal mencuci, atau ditinggal
melakukan aktivitas kegiatan yang lainnya. Minimnya pengawasan dalam belajar. Kemudian, motivasi yang dapat dilakukan dalam pembelajaran digital yaitu menyajikan materi pembelajaran yang terstruktur, menguatkan interaksi antara guru dan siswa, artinya lebih sering melakukan tanya jawab atau interaksi yang menunjuk langsung terhadap siswa tersebut. Kemudian mendorong interaksi dan kolaborasi antara pelajar. Yang terakhir, menganjurkan atau mengajarkan pemanfaatan lingkungan digital. Menganjurkan atau mengajarkan pemanfaatan lingkungan digital kepada siswa artinya diajarkan cara pemanfaatan teknologi digital edukatif secara maksimal. Contohnya, dapat dilakukan adalah untuk melaksanakan kuis melalui platform tanya jawab di internet seperti Quizzes, Kahoot, dan lain sebagainya. Ataupun mengajarkan penggunaan aplikasi-aplikasi bermanfaat untuk pendidikan di kelas seperti Canva, Google Suite, dan sebagainya. Agar guru dapat melakukan pembelajaran secara lebih dinamis, dan kemudian mendorong interaksi dan kolaborasi antar pelajar. Salah satu hambatan yang sering dirasakan dalam pembelajaran online adalah kekurangan interaksi sosial kebersamaan antara siswa. Oleh karena itu, interaksi dan kolaborasi antara para siswa dapat ditingkatkan yaitu seperti memberi penugasan berkelompok, mengadakan sesi diskusi kelompok atau fokus grup dalam kelas, dan masih banyak lagi. Dengan demikian, para siswa dapat merasa lebih dekat dengan teman-teman satu kelas dan dapat bertukar opini antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, menguatkan interaksi guru dan siswa. Interaksi tidak hanya antar siswa, interaksi antar guru dan siswa sangat penting, apalagi dalam kelas online. Guru-guru yang menyajikan kelas online harus berpartisipasi dalam kelas secara aktif untuk mendorong sesi tanya jawab atau diskusi dalam kelas. Kemudian menyajikan materi pembelajaran yang terstruktur. Sistem pembelajaran akan lebih teratur jika siswa-siswi diberitahu materi-materi pembelajaran yang akan didapatkan, serta yang paling penting tujuan pembelajaran per pertemuan tersebut. Supaya apa? Supaya siswa dapat mengetahui tujuan apa yang tercapai dalam pembelajaran ini nantinya. Kemudian, hal ini mendorong siswa untuk belajar mandiri, karena sudah mengetahui apa yang diajar. Nah, itu tadi, apa yang sudah diajarkan kan, apa yang akan diajarkan ini tahu. Jadi, siswa dapat mengetahui hasil akhir pada pertemuan tersebut. Kemudian, meneruskan yang tadi, pembelajaran digital bisa jadi tambahan sedikit mengenai kekurangan, tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi, kemudian kesulitan memotivasi diri sendiri. Jadi kita harus belajar untuk memotivasi diri sendiri untuk terus maju dan menargetkan apa tujuan yang akan kita capai ke depannya. Semoga yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.